Halo, apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah barang bukti kejahatan dimusnahkan penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Saling rebut pelanggan, sejumlah pemilik wahana permainan anak di kawasan wisata Jakabaring Sport City Palembang terlibat adu jotos. Sejumlah petugas Basarnas Palembang mengikuti pelatihan penanganan bencana gempa. Ya, kita ke informasi pertama. Sejumlah barang bukti kejahatan dimusnahkan penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Pemusnahan barang bukti ini meliputi senjata api rakitan, senjata tajam, serta narkoba. Satu persatu senjata api rakitan serta senjata tajam dihancurkan menggunakan alat potong. Pemusnahan barang bukti ini meliputi 5 senjata api rakitan dan 10 senjata tajam oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu bersama pejabat pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Barang bukti lain yang dimusnahkan adalah lebih dari 104 gram sabu-sabu dan 0,3 gram ekstasi dengan blender. Sedangkan ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Yang sudah inkrah baru sudah putus, tidak ada lagi upaya hukum dan bunyinya dirampas untuk dimusnahkan. Maka tadi kawan-kawan lihat ada narkoba kita musnahkan di blender, ada kemudian juga senjata rakitan kita musnahkan dan handphone dan seterusnya. Selain pemusnahan ini sebagai tugas kami juga memberikan sebagai bentuk komitmen bahwa kita semuanya selaku aparat penegak hukum berupaya melaksanakan tugas secara transparansi. Nah ini kita supaya nggak ada menghindari tersangka ini jelas ya. Jadi mungkin sekitar berapa banyak tadi? Sekitar 80 perkara. Ada nanti datanya, ada nama terdakwanya dan ini untuk periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juni. Narkobanya asli semua ya Bang? Gini, kalau asli saya nggak bisa jawab karena tadi nggak saya cicipi dia. Tapi kita udahlah, yang begitu-begitu enggak lah. Kita semua APH mulai dari Pak Kapolres semua sudah berkomitmen di mana mungkin kita. Berarti ini Pak bentuk sinergi dan kolaborasi antara semua, baik itu kepolisian, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, BNN bersatu padu dalam rangka kita ke depan bagaimana bisa menekan angka kriminalitas dan menjaga suasana kamtipmas dengan baik di OKU ini. Nah, langkah-langkah yang telah kami lakukan sebenarnya sudah jauh sebelum ini kami sudah bekerja sama dengan Kejaksaan. Ada namanya Jaksa Masuk Sekolah. Ini merupakan langkah mitigasi pencegahan dari kami untuk mendidik dan mengedukasi generasi muda, anak-anak pelajar supaya mereka bisa mengenal apa itu narkoba, bahayanya dan bagaimana menghindarinya. Sejauh ini penanganan kasus narkoba masih mendominasi hingga 40 perkara dari 80 perkara yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Guna menekan angka kriminalitas termasuk peredaran narkoba, perlu peran serta seluruh lapisan masyarakat guna mengawasi lingkungan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Polisi meringkus 2 maling pikap milik juragan ikan di Desa Sri Dalam, Kabupaten Ogan Ilir. Salah satu pelaku merupakan mantan rekan bisnis korban. Sempat menjadi buronan, Adi dan Supriyadi akhirnya diringkus tim Reskrim Polsek Tanjung Raja. Keduanya merupakan maling pikap milik juragan ikan di Desa Sri Dalam, Kabupaten Ogan Ilir. Polisi meringkus kedua tersangka di rumahnya masing-masing Desa Sakatiga. Terungkapnya identitas para pelaku setelah polisi mempelajari rekaman CCTV di lokasi pencurian. Mereka melancarkan aksinya dengan merusak pintu mobil menggunakan kunci letter T. Berdasarkan pemeriksaan, salah satu pelaku merupakan mantan rekan bisnis korban. Tersangka berinisial S dan A. Kita tangkap di rumah masing-masing. Awal mengetahui kita lihat dari rekaman CCTV. Informasi yang kita terima kemudian antara korban dengan pelaku ini seperti apa hubungannya Bang dan apa saja yang diambilnya? Antara korban dengan pelaku pernah bekerja sama bisnis ikan. Barang bukti apa saja Bang yang kita sita dari pelaku ini? Barang bukti yang kita sita 1 unit mobil dari hitam warna hitam, kemudian kunci Y, baju yang digunakan pelaku.
Selain menangkap para pelaku, polisi turut menyita barang bukti kunci letter T dan 1 mobil pickup yang sempat dijual di kawasan Jalur 8 Kabupaten Banyuasin. Kedua tersangka kini dijerat pasal pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun kurungan. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan Ilir. Bermaksud hendak membeli sebuah ponsel dengan cara bayar di tempat seorang pemuda di Palembang justru menjadi korban penganiayaan. Akibatnya korban menderita sejumlah luka sabet senjata tajam di sekujur tubuh. Pelaku tidak terima saat korban protes harga yang ditawarkan via media sosial berbeda dengan harga pembayaran. Dengan kondisi terluka, Martin Pratama mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Pria umur 32 tahun ini dianiaya penjual ponsel hingga menderita luka sabet senjata tajam pada tangan dan punggung. Penganiayaan bermula saat korban yang berprofesi sebagai montir ponsel hendak membeli ponsel melalui Facebook dengan sistem bayar di tempat. Namun setelah keduanya bertemu di Jalan Patinaya, pelaku justru menaikkan harga dari yang disepakati, yaitu dari Rp300.000 menjadi Rp600.000, sehingga korban protes. Tidak terima dengan protes korban, pelaku mengeluarkan celurit kemudian menyerang korban. Dia dijual HP, Pak. Melalui apa? Melalui Facebook. Jadi dia jual di marketplace ya. Aku tawar, posisi HP dia itu rusak kan. Jadi aku tawar 300, dia juga lah. Ya sudah Kak, ambil lah ke sini kan di mana? Di Radia lah jadi kan. Jadi pas di Radia itu datang. Pas datang berubah harganya Kak. Berapa dia minta? Langsung 600. Oh, udah dapat bro. Itu dia ngomongnya agak apa? Sini sih kan. Udah bisa 300 600 aku jual. Kan dari awal 300. Kan memang tidak ngomong dari awal. Ya terus kenapa nak sewa? Tidak. Jadi aku jelasi. Cak ini dek, posisi aku ini benar HP. Ada konsumen laku tahu mau 300 saya itu kan. Jadi aku tidak mungkin nak ngomong ke konsumen tuh dari 300 Pak tidak dapat dari sini 600. Nah di situ aku dalam Langsung dia mengeluarkan senjata tajam. langsung ketemu posisi namanya apa celana cewek baik bertemu sepapasan langsung bacok gitu nah. Bacok ya? Pakai apa dia? Pakai celurit yang panjang ini semeter ya. Guna kepentingan penyelidikan, korban diminta polisi melakukan visum di Rumah Sakit Bari, Kota Palembang. Sedangkan kasus penganiayaan ini masih diselidiki Unit Pidana Umum Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Didi Ruansa melaporkan dari Palembang. Polisi meringkus 2 pelaku kasus dugaan manipulasi pengisian solar di Ogan Komering Ilir. Petugas kini masih menyelidiki pemilik lokasi pengisian bahan bakar serta penampung solar. Seorang petugas operator pengisian bahan bakar dan pemilik minyak sekalian sopir diringkus Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Polisi meringkus kedua warga Ogan Komering Ilir ini saat pengisian bahan bakar mobil di jalur lintas timur Desa Anyar, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain menangkap 2 tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti 1 minibus bermuatan 1 tangki kapasitas 1000 liter berisikan 700 liter solar, 1 mesin sedot warna hitam, dan 1 selang 2 inci sepanjang 3 meter. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang curiga melihat sebuah mobil pada saat pengisi bahan bakar berulang dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Ternyata salah satu tersangka memiliki 20 akun My Pertamina. Dalam aksinya, tersangka menggunakan aplikasi My Pertamina dengan foto mobil yang tidak parkir. Penyalahgunaan BBM subsidi, di mana BBM tersebut dibeli secara berulang-ulang kali menggunakan mobil modifikasi, di mana di dalam mobil tersebut ada tekmon berisi 1000 liter atau 1 ton. Nah, jadi kami akan telusuri kemana BBM ini dibawa atau dijual. Kemudian yang kedua, kami akan menelusuri keterlibatan pemilik SPBU. Yang diamankan sekarang ada 2 orang. Yang pertama inisial HW, yang kedua inisial A. HW ini adalah perannya sebagai pemilik kendaraan. Kemudian A ini adalah perannya sebagai operator, di mana antara HW dan A ini ada kerjasama. Menggunakan barcode dan saling menguntungkan mereka, ya, menggunakan barcode palsu. Saat ini petugas masih menyelidiki pemilik lokasi pengisian bahan bakar serta penampung solar. Kedua tersangka kini terancam paling lama 6 tahun penjara serta denda 60 miliar rupiah. Yanuar Ikhron melaporkan dari Palembang. Saling rebut pelanggan, sejumlah pemilik wahana permainan anak di kawasan wisata Jakabaring Sport City Palembang terlibat adu jotos. Para pelaku saling membuat laporan ke Polrestabes Palembang.
4 pria terlibat adu jotos di wahana permainan anak kawasan wisata Jakabaring Sport City Palembang. Meskipun telah dilerai, mereka terlihat emosi dan tetap saling pukul. Bahkan ada yang berkelahi hingga berguling di aspal. Keributan ini dipicu saling rebut pelanggan antara para pemilik wahana bermain anak. Firman yang memiliki wahana mobil anak tidak terima saat pemilik wahana sepeda bernama Jeffrey dan Rian mengambil beberapa pelanggan. Firman yang berupaya menegur keduanya justru berujung emosi dan saling pukul. Tidak, dagang itu pelanggannya di lapak aku kan, diambil sama dia, makanya cak itulah ributnya. Dia datangi ke sini. Dia dah sekali 2 kali cak itu, jadi tak lemak aku kan. Didatangi pelanggan tuh ke sini, diambil gitu. Iya, Dia datang ke sini nih? dia unjuk je mainan dia ke sini jadi aku tak lemak jadinya. Udah berapa kali diambil? Udah sering kak, dari aku awal baru di sini udah ada itu masalah mau uangnya kan, cuman aku diam sabar kan, aku tahu posisi baru di sini kan, sudah dipancing terus, ya sudah aku tak lemak, tak sabar lagi kan. Mereka sudah membuat laporan di Polrestabes. Jadi nanti perkembangan perkaranya seperti apa silahkan dikonfirmasi ke Polrestabes ya. Kami hanya mengamankan TKP saja. Mengamankan TKP. Ini sudah aman, kondusif. Insiden yang viral di media sosial ini tidak pantas karena berlangsung di wahana permainan anak. Para pelaku saling membuat laporan ke Polrestabes Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang.